Halo, berjumpa kembali dengan saya Budi Siswanto di Studio 6062. Di video saya sebelumnya, tepat di video yang sekarang dilihat ini, saya sudah membuat satu simulasi yaitu aplikasi poin tata tertib siswa berbasis online. Nah, kali ini kita akan buat tutorialnya. Platform yang akan kita gunakan ada 3, yaitu Taliform, kemudian Google Spreadsheet, dan Data Studio. Sebelum kita mulai, kita roll dulu intronya. Baik, ini adalah tampilan dari backend-nya ya, bagian pembuatannya, dan ini adalah tampilannya. Nah, sekarang kita akan langsung membuatnya. Pertama, kita masuk ke website Taliform. Bagi yang belum punya, langsung saja masuk ke alamat tali.so, dan nanti untuk sign up-nya tinggal klik sign up saja, kemudian isi datanya sangat mudah, nanti ada verifikasi ke email dan langsung dimasukkan saja. Setelah kita berhasil membuat akun dari Taliform, tampilannya nanti akan seperti ini dan akan ada tombol create form pertama di sini berwarna oranye. Karena saya sudah ada beberapa, jadi saya langsung bisa memulai dengan meng-create form di bagian atas ini ya. Oke, yang pertama kita kasih judul ya. Saya tulis saja tata tertib sekolah gitu. Oke. Dan seterusnya kita akan membuat poin-poinnya seperti yang ada di sini. Contohnya ini hari, tanggal, dan kategori ya. Jadi kita akan membuat dengan masukkan ke insert. Kemudian jangan pilih yang bawah ini karena nanti ini cuma kolomnya saja. Kita pilih yang atas. Kemudian kita pilih di sini kan hari ya. Berarti saya pilih dari sini tadi question. Kemudian saya pilih drop down. Nah ini drop down. Kita insert. Jadi kita tulis hari. Masukkan hari apa saja silahkan. Di sini saya akan masukkan Senin sampai Jumat. Selanjutnya kita akan memasukkan tanggal. Caranya klik saja di bagian paling bawah ini atau langsung mulai dari insert lagi. Jadi contohnya di bawah ini ada di hari Jumat tanda plus. Kemudian pilih question. Nah, karena tanggal jadi kita langsung pilih date. Dan insert. Kemudian kita tulis di sini tanggal. Nah, untuk tanggal ini saya akan posisikan di sebelah kanannya. Caranya kita blok dari samping seperti ini. Dan dari titik 6 ini kita bisa geser sampai ketemu dengan garis lurus. Kemudian letakkan. Biasanya ini akan turun ke bawah. Nggak apa-apa, kita pilih lagi. Dan kita posisikan di atas tepat di bawah hari. Sekarang kita sudah punya hari dan tanggal. Selanjutnya kita buat apa? Selanjutnya kita buat yang kategorinya. Sama, boleh dari pilih insert sini atau di bawahnya sini, pilih tanda plus, kemudian di question saya pilih drop down lagi, dan insert, kemudian saya tulis kategori. Nah, kategorinya ada 2, yaitu prestasi, dan di bawahnya pelanggaran. Oke, sama konsepnya, saya pilih dari samping seperti ini, untuk seleksi. Dan dari titik 6 itu saya geser juga di bagian paling kanan sampai ketemu. Nah, sekarang sudah bergeser ya. Ada 3. Nah, saya sarankan setelah 3 poin ini kita bagi divider karena ini poin-poin tertentu ya. Jadi pilih insert. Kemudian kita pilih divider. Divider ini untuk pembatas ya. Seperti ini. Jadi ada pembatas, ada garis di sini, nggak terlalu kelihatan ya. Selanjutnya di bawahnya kita akan masukkan pilihan kelasnya. Biasanya ada beberapa kelas, tapi di sini saya akan simulasikan untuk 2 kelas saja. Nah, saya pilih di sini masukkan sekali lagi question dan saya pilih kelas, pilih drop down. Nah, di sini kelas dan saya buat 2 kelas 7 SMP dan 8 SMP. Selanjutnya di bagian samping kita akan masukkan daftar nama siswanya. Caranya sama. Dari tanda plus ini kita pilih drop down juga. Kemudian saya pilih kelas 7 ya. Dan kita masukkan namanya di belakang, di bawahnya ini. Jadi tergantung nama siswanya berapa ya, nanti boleh ditambah kapan saja. Saya ambil contoh dari nama di sini, saya akan ambil contoh 5 orang saja. Saya letak di sini. Dan sama seperti tadi, kita select dari samping, kemudian kita letak di sampingnya sini.
Nah, kalau ini turun, nggak apa-apa, kita pilih seperti ini, kita tarik lagi di atas. Dan untuk nama berikutnya, saya akan letak di bawahnya. Ini kan untuk kelas 7, ini untuk kelas 8. Saya akan seleksi seperti ini saja. Dan pilih duplicate. Atau kita boleh buat ulang seperti ini. Tambah, select, pilih drop down juga. Dan kita tulis kelas 8. Di bawahnya, kita kasih nama lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita paste saja. Dan sudah selesai. Sekali lagi, di bagian kolom nama kita kasih divider supaya ada pembatas ya. Oke. Mana dividernya? Oh, tidak masuk. Di sini ya. Insert divider mana? Nah, sekarang sudah ada pembatas. Di bawah divider itu pembatasnya sekarang kita akan masukkan kategorinya ini ya. Untuk prestasi dan pelanggaran. Nah, di sini saya akan memilih tanda plus ini juga boleh, dari atas juga boleh. Saya buat multiple choice. Multiple choice dan pilih insert. Nah, di sini saya akan buat prestasi. Kemudian poin prestasinya ya, kita harus masukkan. Saya ambil dari sini. Database saya contohnya, saya tidak pilih banyak-banyak, mungkin 10 saja ya. Kan untuk contoh saja ya. Saya letak di sini. Jadi nanti kalau prestasinya banyak juga tidak apa-apa, sebanyak mungkin dia akan turun ke bawah. Kemudian di bagian bawahnya saya akan masukkan lagi. Kalau boleh dikasih divider supaya ada pembatas. Ini divider. Nah, kok di situ ya? Di sini harusnya dividernya nih. Nah, di sini pilih divider. Sudah ada. Dan kita masukkan sekali lagi untuk yang poin pelanggarannya. Jadi pilih insert, pilih multiple choice, insert, dan kita tulis pelanggaran. Seperti itu ya. Dan sekali lagi saya akan copy dari database pelanggaran yang sudah saya miliki, contohnya. Aja ya. Oke. Maaf, saya terbalik ya. Harusnya ini pelanggaran dulu, nggak apa-apa. Kita tinggal ganti aja pelanggaran. Dan ini penghargaan lah atau prestasi ya, di atas sudah prestasi kok. Seperti itu. Nah, sekarang sudah lengkap nih. Sebenarnya formnya udah selesai. Tinggal kita akan buat seperti ini. Jadi contohnya ini saya preview ya. Kalau pilih hari nggak ada masalah, pilih tanggal nggak ada masalah. Tapi kalau pilih kategori prestasi, maka menu prestasinya itu akan muncul di bawah. Begitu juga kalau pelanggaran, maka menu pelanggarannya akan muncul di bawah. Seterusnya di bagian kelas, kalau kita pilih kelas 7, maka nama kelas 7 akan keluar, kelas 8 akan keluar, seperti itu. Tergantung pilihannya ya. Lalu bagaimana membuatnya? Seperti ini. Di bagian ini, di bagian atas dulu, karena kita akan buat prestasi dulu. Jadi kita pilih lagi di sini. Di sini ya, di bawah Jumat, kita pilih. Kemudian kita masuk ke yang namanya conditional logic, insert. Nah, kita akan tentukan kategori kan. Di sini yang kita pilih adalah kategori. Maka di sini harus memilih menu kategori. Is adalah kalau prestasi, pilih prestasi, maka kita akan melihatkan apa? Melihatkan show block. Tetapi di sini untuk kolom pelanggaran dan prestasi itu harus di hidden dulu. Caranya seperti ini. Nah, kita select all seperti ini, kita pilih hide. Jadi tidak tampil dulu ya. Begitu juga dengan prestasinya, kita select seperti ini, kita pilih hide. Nah, sehingga dia tidak tampil. Oke. Pilih kategori, apabila prestasi, maka then show block. Ini kan prestasi, berarti kita pilih bloknya apa? Bloknya prestasi. Nah, bloknya prestasi itu ada di sini. Nih, pelanggaran, ini prestasi. Sub.
Jadi nanti semua kolom prestasi kalau headernya kita pilih itu akan langsung terpilih. Seperti itu. Nah, tapi kalau nanti seandainya di dalam perjalanan prestasinya itu kolomnya bertambah, kolomnya lebih banyak daripada ini, maka kita seleksi lagi semuanya, kita hide, baru kita ulangi di langkah yang ini. Karena nanti akan ada menu yang tidak terpilih apabila ada penambahan poin baru kan, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah punya prestasi. Selanjutnya kita tinggal duplicate saja ini, kan ada 2 prestasi dan pelanggaran. Kita pilih titik ini, kemudian kita pilih duplicate. Nah, sama kategorinya apa? Prestasi kan sudah kita buat pelanggaran. Maka show block. Nah, ini kita ganti. Ini kan pilihnya masih prestasi ya. Jadi kita diselect dulu atau hilangkan seleksinya, baru kita ganti dengan yang pelanggaran yang di atas ini ya. Sip. Nah, maka bagian pelanggaran akan sudah terpilih semuanya. Lalu kita lihat dulu previewnya salah atau betul. Jadi kalau ini kan masih kosong di bagian bawah ini ya. Kalau saya pilih prestasi, nah, maka poin prestasinya akan keluar. Begitu juga dengan poin pelanggaran. Nah, pelanggarannya akan keluar. Tergantung dari pilihan kategori ini, maka di sini tampil. Tapi kalau ini kita hapus, itu menunya di sini tidak tampil. Begitu ya. Jadi kita back lagi ke editor. Di bagian prestasi sudah. Sekarang tinggal kolom kelas. Kelas juga kita buat perilaku yang sama. Jadi kita select dulu semuanya. Kemudian kita pilih hide block. Oke, sekarang sudah tersembunyi. Dan di bagian paling bawah ini kita pilih lagi conditional logic. Oke, dan pilih insert. Selanjutnya, karena ini adalah pilihan kelas, maka di sini kita pilih kelas 7 is, jangan is ya. Jadi kita pilih not empty. Nah, jadi not empty. Jadi apabila kelas 7 itu dipilih, maka karena kalau kita pilih is juga nanti cuma hanya satu nama saja. Jadi cukup pilih not empty. Jadi apabila sudah ada yang dipilih di kelas 7, maka kita mau tampil apa? Kita mau show block. Berarti pilih apa? Pilih nama di kelas 7. Nah, nama di kelas 7 itu di sini. Nih, kelas 7 kita pilih, maka semua namanya juga akan terpilih. Sekali lagi, apabila nanti ada penambahan nama, maka ulangi langkah yang ini. Jadi di select dulu baru select lagi ya. Seperti itu. Kalau kelas 7 sudah, maka kita lakukan untuk yang kelas 8. Caranya kita pilih titik ini dan sekali lagi di duplicate aja. Duplicate. Kemudian di sini kita ganti kelas 8. Sekali lagi jangan is, tapi not empty. Baru show blocknya, ini kan tadi show blocknya masih kelas 7. Jadi yang kelas 7 kita buang centangnya dulu, baru kita ganti dengan yang kelas 8. Seperti itulah. Nanti kalau ada penambahan kelas-kelas lagi ya tinggal ditambah aja. Kalau di sini ada pilihannya 4 kelas, berarti nanti conditional logic kelasnya pun harus di-copy sebanyak 4 kali. Tetapi jangan lupa untuk dijadikan hidden terlebih dahulu, di hide ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat previewnya seperti apa. Nah, ini masih kosong ya di bagian bawah, di bagian pilihan kelas juga masih kosong. Jadi saya pilih hari, contohnya sekarang hari Senin, tanggal 17, kategorinya prestasi, maka di sini akan muncul prestasi. Seperti itu ya. Begitu juga dengan pelanggaran, maka akan muncul pelanggaran. Selanjutnya di bagian kelas, kalau kita pilih kelas 7, maka harusnya di kolom sini akan keluar pilihan nama kelas 7. Nah, kelas 7, kelas 8, oh tidak muncul, berarti ada yang salah. Kita cek dulu. Oh, berarti kalau pilihannya kelas 7 is, berarti bukan pilihannya kelas 7 ya, sorry. Saya ralat untuk yang ini. Yang ini pilihannya harusnya kelas saja. Kelas saja, tapi ini kelas 7. Nah, seperti itu. Begitu juga yang ini ya. Ini kelas saja, kemudian ini kelas 8. Sorry. Itu ralatnya ya. Jadi kita preview dulu. Kita lihat kelas 7. Nah, sekarang udah muncul nih. Oke, kelas 8. Nah, sudah muncul namanya. Kategori prestasi udah muncul. Kelas pelanggaran udah muncul. Berarti sudah betul ya.
Sorry, tadi saya ulangi sebagai penekanan karena tadi salah. Ketika dibuat conditional logic untuk kelas, pilih yang menu kelasnya, kemudian is-nya itu pilih yang kelas, kemudian is-nya pilih 7 SMP. Begitu juga dengan 8, pilih kelas, kemudian is-nya 8 SMP. Dan ini namanya harus yang dicentang adalah kelas 8. Seperti itu ya. Sekarang udah selesai nih desainnya. Lah, kalau seandainya kita mau memberi logo, kalian bisa lihat di sini ada menu logo, kemudian ada cover, di sini ada desain. Silahkan dicoba aja. Itu additional lah, tidak masuk ke menu-menu ini. Nanti panjang videonya ya. Sekarang anggap saja ini udah selesai. Yang harus kita lakukan adalah publish supaya ada linknya. Nah, kita akan publish. Maka kita akan mendapatkan link seperti ini. Kita tinggal copy saja dan kita coba isi. Saya akan coba isi di sini. Linknya saya masukkan. Oke, hari Senin tanggal 17, kategori prestasi, kelas 7, nama pilih kelas 7, pilih salah satu dan submit. Nah, kita coba sekali lagi. Hari Selasa tanggal 18, pelanggaran kelas 7, Sabrina lagi, submit. Submit. Dan kita coba sekali lagi. Hari Selasa tanggal 18, prestasi kelas 8, namanya ini, submit. Dah. Sekarang kita sudah melakukan 3 kali submission. Datanya akan ada di mana? Datanya akan ada di submission ini. Nah, ada 3 kan? 3 kali. Dan namanya itu masih berantakan. Nggak apa-apa, nanti kita akan atur supaya dia lebih rapi. Kita juga bisa melihat satu-satu seperti ini. Nah, ini. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan integrasi supaya data tersebut tersimpan di Google Spreadsheet. Caranya cukup pilih connect saja, connect. Nah, kemudian nanti pilih email yang sedang aktif ini dan pilih continue. Tunggu sebentar prosesnya sampai keluar tanda tong sampah di sini. Oke, berarti ini sudah bersambung. Kita tinggal klik saja di spreadsheet. Spreadsheetnya. Dan ini adalah hasilnya ya. Maka kita akan mempunyai data seperti ini, dan kalau bisa dilihat datanya akan masih berantakan seperti ini ya. Saya akan tunjukkan kalau datanya seperti ini. Nah, sekarang kita akan susun supaya data ini lebih rapi begitu ya. Karena ini kan kelas 7 berantakan di sini, kelas 8 di sini, pelanggaran prestasi di sini gitu kan. Jadi saya akan ambil di sini nama siswa. Saya tulis dulu nama siswa. Kemudian di bawahnya saya tulis rumus seperti ini. Nah, rumus ini akan membaca bagian kolom H, itu kelas 7, ini kan. Nanti saya letak di deskripsi. Kemudian ini kolom I, itu untuk kelas 8. Jadi kalau saya enter, nah seperti ini. Nama yang tadinya di kelas 7 pada kolom H dan kelas 8 di kolom I, dia akan tergabung menjadi satu baris. Berarti kita juga perlu lakukan untuk kolom pelanggaran dan prestasinya. Nah, saya akan letak di bagian kanannya, saya akan pendekkan dikit ini ya. Di sini saya akan kasih nama keterangan seperti itu. Nah, saya paste rumus yang sama, tapi kita harus tahu kolomnya. Ini kolom J dan kolom K. Berarti yang ini saya ganti J, ini ganti J, ini ganti K, ini ganti K. Jadi dua baris ini nanti akan digabungkan. Sekarang kita enter, maka dia akan menjadi penggabungan antara dua kolom. Nanti yang kita pakai adalah yang ini, bukan yang nama di bagian sini. Baik, selanjutnya kita harus membuat database-nya. Jadi saya buat sheet baru. Nah, di sini saya kasih nama database. Nah, tadi yang responnya itu kan pertama sheet 1 ya, ganti respon juga tidak apa-apa. Sekarang kita akan masukkan database. Nah, database ini adalah semua poin pelanggaran dan prestasi dengan kode dan poinnya semuanya. Saya akan paste saja. Nah, seperti ini ya.
Jadi kalau saya panjangkan dia akan seperti ini. Nah, ini ada yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi contohnya ini nomor, ini jenis pelanggarannya, kodenya apa, di bawah juga ada jenis prestasinya. Digabung aja semua, formatnya jangan berubah dari format ini ya. Pastikan sama. Di sebelah kanan lagi kita buat yang namanya Data Studio. Nah, inilah nanti yang akan kita buat di Data Studio untuk ditampilkan ke admin dan siswa. Kita mulai dari di bagian Data Studio. Kita akan panggil dulu datanya sama dengan query, tulis saja rumus seperti ini atau nanti bisa copy di kolom deskripsi. Kemudian kita pilih respon dan kita pilih dari A sampai M. A sampai M, kemudian koma. Perhatikan kalau koma nanti tidak berhasil, gunakan titik koma ya. Gunakan titik koma. Selanjutnya kita pilih buka kurung seperti ini, kita pilih select. Yang akan kita masukkan pertama datanya apa? Yang akan kita masukkan adalah hari. Berarti kita tulis D. Hari kan di kolom D ya. Koma. Sekarang tanggal berada di kolom E. Berarti kita tulis E. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah nama siswa. Berarti kita pilih jangan yang dari sini karena ini terpisah. Nah, kita pilih yang sudah bergabung yaitu L, koma. Oke. Setelah itu kita pilih apa? Kelas. Kelas itu di G. Oke. Selanjutnya kita pilih jenis prestasi itu di K. Oh, sorry. Langsung saja ke keterangan yaitu M. Seperti ini. Setelah itu kita tutup kurung dan kita pilih tanda petik 2 baru tutup kurung ya, sorry. Maka datanya akan sudah rapi seperti ini. Oke. Sudah rapi, kita tinggal susun saja. Berikutnya kita akan masukkan poin di sini. Yaitu ini kode. Ya, ini kode dan ini kode dan ini poin. Ya, kita buat di sebelah sini. Nah, kita akan pakai VLOOKUP untuk yang ini. Sama dengan VLOOKUP. Nah, seperti itu. Terus kita pilih ini semua. Ini kan kolom E. Nah, di angka belakang itu kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita pilih koma. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari database. Jadi kita pilih yang dari B sampai D. Nah, ini hapus. Ini nggak apa-apa. Selanjutnya kita kasih koma. Kalau tidak berhasil dengan koma, gunakan titik koma. Dan pilih 2. 2 itu artinya begini. Ini 1, kolom 1, kolom 2, ini kolom 3. Nah, karena kita akan ambil kode, berarti kita pilih kolom 2. Jadi kita tulis 2, kemudian 0, dan tutup kurung. Nah, sekarang kita sudah punya kodenya di sini. Begitu juga kita lakukan hal yang sama untuk poinnya. Nah, caranya sama ya, saya ulangi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih ini. Nah, pilih ini. Angkanya dihapus, pilih koma atau titik koma, pergi database, sekali lagi pilih ini, ya. Kemudian kita pilih kolom ketiga, ini 1, 2, 3, karena kita ambil bobot ya. Berarti koma 3, koma 0, tutup kurung dan buka. Nah, tapi ini belum otomatis kan? Belum otomatis. Supaya otomatis gimana? Kita di depannya kasih yang namanya array formula seperti ini. Kemudian kita tutup kurung lagi, satu lagi dan enter. Permasalahannya ketika kita kasih array formula yang kosong-kosong pun ada tulisannya NaNa. Nah, supaya hilang seperti apa? Kita kembali ke rumus lagi. Setelah array formula buka kurung, kita tulis if error. Nah, if error ya, dan kita tutup kurung lagi, enter. Maka yang kosong tidak akan terbaca. Sama halnya dengan yang ini ganti 3, 3, enter. Nah, sudah dapat. Nah, kita uji coba lagi dengan mengisi formnya ya. Hari Selasa tanggal 18, kategori pelanggaran kelas 8, pilih namanya, pilih ini submit. Nah, bertambah. Nah, sudah otomatis kan? Jadi masuk dari form,
ngambil database-nya dan dikelola di bagian mana? Di bagian Data Studio. Nah, supaya video ini tidak panjang, saya akhiri dulu untuk yang part satunya ini ya. Di part kedua kita akan mengelolanya seperti yang saya telah tunjukkan video seperti ini. Nah, di admin nanti bisa memilih contohnya kelas 7 saja rekapnya ya. Kelas 7 saja. Maka nanti hanya akan keluar rekap untuk kelas 7 berikut dengan daftar nama siswanya. Dan keterangan tanggalnya, kategorinya apa, prestasinya apa, ini ada kode dan ada catatan poin. Selanjutnya di bagian atas ini nanti akan ada rekap jumlah prestasi yang telah didapatkan poinnya. Begitu juga dengan bagian pelanggarannya juga terhitung kalkulasinya. Kita juga bisa memilih secara spesifik kalau seandainya kita mau mencari nama. Nah, contoh nama siswa 1 saja, maka hanya akan keluar semua data pada siswa kelas 1 yang terkategori di bagian beberapa kelas, ada kelas 8 dan sebagainya, karena memang datanya saya sebut siswa 1, 2, 3 aja ya. Baik, itu saja tutorial saya hari ini. Untuk yang part 1, part 2 nya saya akan menyusul untuk menampilkan data ini di Data Studio supaya nanti bisa diakses oleh siswa dan admin. Jangan lupa terus saksikan video ini. Terima kasih yang telah mendukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kemudian perlu juga untuk di-share. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.